Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu Majelis Taklim Mar'atul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang senantiasa Allah berikan kepada kita, ya, terutama nikmat kita diberikan istiqomah untuk menjalankan agama Islam yang kita cintai ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat. Dengan nikmat sehat itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah dan mengisi kehidupan ini dengan amal ibadah, amal soleh yang kelak akan memperberat amal timbangan kita di yaumil qiyamah. Nikmat yang Allah berikan berupa nikmat hidup ini hendaknya senantiasa kita syukuri. Terlebih daripada itu, nikmat yang Allah berikan kita adalah nikmatul sehat, ya. Nikmat berikan sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Dengan kesehatan itu sekali lagi kita bisa bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Mar'atul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, Nabi akhir zaman, uswah hasanah bagi seluruh alam, dan kita senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, dan kita dimasukkan dalam golongan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia di kesempatan pada kali ini saya bisa menyapa, saya bisa bertemu dengan ibu sekalian, ya. Semoga meskipun kita terpisah dengan tempat, terpisah dengan waktu, lama tidak jumpa, semoga kita saling mendoakan dengan doa-doa yang terbaik bagi kita semuanya. Ibu sekalian, di kesempatan pada pagi hari ini, dalam suasana yang masih kita prihatin, dan suasana yang kita masih kondisi yang belum memungkinkan kita untuk normal seperti dulu, ya, kita bisa bebas kemana saja, bebas mengadakan acara, bebas melakukan suatu aktivitas, dan suasana masih diliputi suasana wabah COVID-19 ini, kita tetap melakukan aktivitas, kita tetap melakukan kegiatan, tetap melakukan amal soleh yang kita lakukan. Jangan kemudian dikarenakan oleh adanya wabah ini kita berhenti total, ya, dan kemudian menjadikan kita tidak melakukan apa-apa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, ya, ketenangan jiwa dan kedamaian itu pasti, ya, akan kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Kebahagiaan, ketenangan jiwa, apalagi di usia-usia yang sudah mungkin tidak muda lagi, yang kita cari adalah ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Agar apa? Agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik, ya.
Maka usaha-usaha untuk bisa mencapai kepada kondisi, kepada keadaan yang merupakan yang dikategorikan dalam kebahagiaan tadi harus kita lakukan. Jadi semuanya yang mengarah kepada upaya untuk mencapai kebahagiaan itu harus kita lakukan. Dan sebaliknya adalah kita menjauhi segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari kata bahagia. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah, Ibu sekalian, bagaimana kita kemudian senantiasa berbaik sangka. Dalam istilah agama dikenal dengan bagaimana kita senantiasa berhusnuzon. Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, berhusnuzon itu atau berbaik sangka itu bisa dikategorikan, bisa dibagi menjadi 3, ya, agar kita mudah untuk mengingatnya, agar kita mudah untuk kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Apa saja itu, Ibu sekalian? Husnudzon atau berbaik sangka yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu sekalian, mengapa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah wajib kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sangat perlu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap berbaik sangka kepada Allah ini amat sangat penting. Ya. Karena Allah adalah zat yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah atas apa saja rencana yang Allah berikan kepada kita, atas apa saja yang Allah kehendaki bagi kita, maka kita harus berhusnudzon. Dalam sebuah kisah, kita mungkin masih teringat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk berpindah dari suatu tempat, ya, dari tempat asalnya menuju kepada daerah, kota, ya, wilayah yang belum ada kehidupan sama sekali di sana. Pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempati suatu wilayah, berpindah, yaitu ke wilayah Mekah, yang pada saat itu belum ada kehidupan. Di mana disitulah kemudian Nabi Ibrahim dengan keikhlasannya melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, akhirnya memboyong istri dan anaknya menempati suatu daerah, ya, di mana tidak ada kehidupan sebelumnya. Kalau mungkin sekarang kita disuruh pindah, ya, sana pasti tempat yang kita pindah itu atau tempat yang kita tuju itu pasti sudah ada kehidupan. Maka mungkin tidak begitu membingungkan, ya, mungkin tidak menyebabkan kita mungkin repot. Tapi pada saat itu Ibrahim dan keluarganya, dia harus hidup sendiri, dia harus menjalani kehidupannya tanpa mungkin ada orang lain sebelumnya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Nabi Ibrahim melakukan itu dengan penuh rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu pelajaran, satu hikmah yang bisa kita contoh dari seorang profil sosok yang namanya Ibrahim alaihissalam, di mana begitu ikhlasnya ketika mendapatkan perintah untuk melakukan sesuatu yang pada hakikatnya berat bagi ukuran seorang manusia. Tapi karena yakinnya kepada pertolongan Allah, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT, maka hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
para pemirsa yang berbahagia, memang ya, harus kita sadari bahwa ketika Allah itu memerintahkan ya, sesuatu kepada diri kita, maka pada hakikatnya Allah akan memberikan kemaslahatan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada sebuah nilai kebaikan, nilai positif yang akan Allah berikan kepada kita. Dan bukan sebaliknya. Kemaslahatan itu lawannya ada mafsadat, ya, kemafsadatan, ya, atau keburukan-keburukan. Tidak. Jadi pada hakikatnya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, itu ada dalam rangka untuk kemaslahatan manusia sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan itu. Ya. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi inilah pesan Rasulullah kepada kita, agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka berbaik sangkalah. Pasti di balik itu semuanya ada hikmah yang positif, ada hikmah yang baik bagi kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka manakala seseorang sudah berbaik sangka kepada Allah, ya, maka dia akan optimis. Maka dia akan menatap masa depan itu menjadi lebih baik. Inilah pelajaran yang penting yang harus kita peroleh dari kehidupan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mungkin kalau kita lebih mendalami sirah atau sejarah para nabi, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang mempunyai ujian yang sejak muda senantiasa mendapatkan ujian, senantiasa mendapatkan cobaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan ketabahan dan kesungguhannya dalam menghadapi setiap ujian itu, maka Allah meluluskannya dan akhirnya dia adalah sosok seorang nabi, dan pada akhirnya seluruh keturunannya itu menjadi orang-orang yang sukses. Banyak dari golongan para nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka sikap yang paling baik yang kita lakukan adalah senantiasa kita berbaik sangka. Ujian yang menyenangkan, tentu kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang tidak mengenakan, inilah bagian daripada Allah menguji kita. Apakah kita sanggup menghadapi ujian yang tidak menyenangkan? Apakah kita sabar? Biasanya, ibu sekalian, kalau kita mendapatkan ujian yang menyenangkan, sukses mungkin, ya, bahagia, senang, ya, banyak bersyukur, alhamdulillah. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, maka mungkin banyak orang yang tidak sukses, ya, ataupun mungkin sukses, ya, bisa menghadapi itu. Ada perubahan dalam kehidupannya yang mungkin tadinya ketika dia tidak diuji dengan kesusahan, dia hidupnya biasa-biasa saja, ibadahnya juga mungkin banyak yang tidak dilaksanakan. Tapi ketika dia diuji dengan sakit, dia kemudian ingat kepada Allah, banyak berdoa, banyak sholat. Tapi sayangnya kemudian ketika dia sehat, balik lagi dia tidak ingat kepada Allah, kembali kepada kondisi dia tidak taat, dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah manusia, orang-orang mukmin, ya. Pada hakikatnya orang mukmin itu semuanya baik, ya. Ketika baiknya di mana? Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan
ujian, kesusahan, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia harus bersabar. Ma'asyiral muslimin, ibu sekalian, majelis taklim Mar'atul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, berbaik sangka yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Nah, ibu sekalian, apa maknanya berbaik sangka pada diri kita sendiri? Maknanya adalah bahwa bagaimana kita itu senantiasa memandang apa yang ada dalam diri kita itu, kita pandang dari sisi yang positif. Segala kekurangan kita, setiap manusia pasti punya kekurangan. Nah, segala kekurangan kita itu, pasti ada hikmah di balik kekurangan itu. Pasti ada nilai kebaikan yang kita miliki. Itulah memandang diri kita, senantiasa berbaik sangka pada kondisi diri kita. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbaik sangka pada diri sendiri itu adalah bagaimana dia kemudian memiliki kemampuan untuk senantiasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dia tidak merasa rendah diri, dia tidak merasa minder dengan keadaan dirinya. Jadi ada sebuah keyakinan bahwa kita pasti bisa melakukan sesuatu yang mungkin menurut ukuran kita tidak mampu. Itulah sikap yang merupakan husnudzon atau berbaik sangka pada diri kita sendiri. Kita kemudian tidak berubah menjadi orang-orang yang senantiasa minder, merasa lemah. Padahal ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan kemampuan pada diri kita, sehingga diri kita yang sebelumnya merasa rendah diri, merasa minder, kemudian mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu seorang muslim itu tidak dibenarkan rendah diri. Jadi tidak boleh kita merasa rendah diri, apalagi di hadapan orang-orang yang di luar kita. Apalagi di hadapan orang-orang yang musyrikin, orang kafirun, orang kafir dan sebagainya. Kita harus merasa pede, percaya diri. Jangan kemudian kita merasa minder. Apalagi na'udzubillah sampai kita kemudian malu di depan orang-orang yang non kita, orang-orang yang non muslim, kita menjadi kemudian minder, malu untuk melakukan ibadah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai melakukan seperti itu, kita harus merasa optimis, kita harus merasa yakin bahwa apa yang ada di diri kita, dalam diri kita itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Inilah pesan Allah pada kita. Kita tidak boleh merasa minder. Kita tidak boleh merasa rendah diri. Kita harus punya keyakinan bahwa kita itu adalah yang terbaik. Bahwa kita adalah diberi oleh Allah derajat yang lebih tinggi dibandingkan umat-umat yang lain, insya Allah. Nah, di samping itu, Bapak sekalian, Ibu sekalian dirahmati Allah, baik sangka pada diri sendiri itu, pada saat kita melakukan kesalahan atau dosa adalah bagaimana kita kemudian tidak larut dalam perbuatan dosa itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka kita harus senantiasa bersegera untuk yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Ataupun Allah juga akan mengampuni kesalahan kita kepada orang lain, di mana kita punya kewajiban ketika kita berbuat salah kepada orang lain itu, kita masih punya kewajiban yang kita lakukan, yaitu meminta maaf
kepada orang yang kita dolimi, pada orang yang mungkin kita berbuat salah kepadanya. Nah, jadi ada keyakinan ketika kita melakukan dosa, ya, dan kemudian kita bertobat dengan sungguh-sungguh, di situ Allah memberikan ampunannya. Inilah sikap optimis, tidak kemudian larut, apalagi dia na'udzubillah kemudian meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya itu, karena merasa dirinya mungkin sudah tidak ada harapan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Quran surat Al Imran, masih di ayat yang ke-133, Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Allah berfirman, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah bersikap berbaik sangka pada diri kita sendiri, karena memang janji Allah disediakan untuk kita untuk diperintahkan untuk bersegera untuk melakukan ampunan, mohon ampun kepada Allah ketika kita melakukan perbuatan salah. Jangan sampai kemudian kita larut dalam perbuatan dosa, ya, tetapi kita harus segera bangkit dan optimis dan berbaik sangka pada diri kita sendiri bahwa insya Allah setiap dosa itu akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa besar yang memang tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersungguh-sungguh taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Mar'atul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Inilah mungkin yang membedakan dengan berbaik sangka sebelumnya. Kalau biasanya orang senantiasa mengingatkan kita, ayo baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada orang lain. Tapi ternyata berbaik sangka itu tidak hanya untuk orang lain, tapi sebagaimana yang disampaikan di depan tadi, juga kita harus berbaik sangka pada Allah dan juga berbaik sangka pada diri kita sendiri. Ya, pada diri kita sendiri. Nah, ibu sekalian, berbaik sangka kepada orang lain ini adalah hal yang senantiasa kita diingatkan oleh orang lain. Ya, senantiasa diingatkan untuk melakukan itu. Sebagai apa? Dengan berbaik sangka kepada orang lain itu adalah sebagai bukti untuk bagaimana agar ukhuwah, ya, persaudaraan kita itu, persaudaraan sesama muslim itu senantiasa terjaga. Supaya ukhuwah seorang muslim itu senantiasa dibangun, ya, oleh sebab karena kita berbaik sangka kepada Allah. Oleh karena itu, ya, sebelumnya saya sampaikan dalam sebuah ayat Quran surat Al-Hujurat, ibu-ibu sekalian, ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, ini peringatan Allah kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, prasangka, ya, su'udzon bahasanya, prasangka buruk. Maka kita diperintahkan untuk husnudzon, ya, berprasangka baik. Jadi diingatkan, hati-hati dengan prasangka. Kurang lebihnya begitu. Hati-hati dengan prasangka. Jangan sampai prasangka itu menjadi prasangka yang buruk atau bersuudzon kepada orang lain atau bersuudzon kepada Allah, ya, itu sangat merupakan larangan-larangan besar. Nah, Allah mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan zon, ya, prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, yang termasuk dalam prasangka yang dosa itu yang bagaimana? Yaitu prasangka buruk, ya, atau suudzon. Nah, ibu sekalian dirahmati Allah, apabila kita mendapatkan ini, biasanya di musim-musim seperti sekarang ini, ya, atau mungkin sejak dulu lah boleh dikatakan, tapi mungkin kita baru menyadari bahwa setiap informasi yang masuk pada kita dapatkan
Itu senantiasa kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai informasi yang kita terima itu kemudian informasi yang kemudian salah. Maka kehati-hatian ya dari informasi atau kabar ya itu harus kita senantiasa perhatikan. Harus ada tabayun, dalam istilah agamanya tabayun. Ya, tabayun itu adalah mengkonfirmasi atau menanyakan betul tidaknya berita ini betul atau tidak. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam hoax ya, terjebak dalam, jangan sampai naudzubillah sampai kemudian kita terjebak dalam fitnah, memfitnah orang lain karena apa yang ada dalam berita itu tidak benar ya, apa yang ada dalam informasi itu tidak benar. Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, inilah bagaimana kita harus senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Ini penting bagi kita agar kita senantiasa jangan sampai kita kemudian punya musuh, jangan sampai kita kemudian menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita coba lihat kembali sebenarnya apa manfaat kita senantiasa berhusnuzon kepada sesama manusia, kepada orang lain. Ya. Paling tidak bisa kita sampaikan bahwa manfaat atau nilai daripada kita senantiasa menjaga husnuzon kepada orang lain itu adalah yang pertama, pada akhirnya atau akan menyebabkan hubungan persahabatan atau persaudaraan itu akan menjadi lebih baik, pasti. Ya, ini yang kita cari, ibu sekalian. Ya, jadi dengan kita senantiasa husnuzon, berbaik sangka, tidak punya perasaan jelek, tidak punya pikiran jelek kepada orang lain, ya, maka hubungan itu akan menjadi baik. Tapi kalau kemudian kita sering suudzon, sering buruk sangka, itu pasti akan menimbulkan perasaan tidak baik. Ya. Hubungan pun juga akan menjadi tidak baik, tidak harmonis. Sekali lagi, karena yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan, kebahagiaan. Meskipun, mohon maaf, meskipun ya, kita tetap harus waspada. Ya, bukan berarti suudzon, tapi kita waspada, hati-hati. Dengan apa? Dengan mungkin sama orang. Mungkin kita saking menganggap selalu baik, tapi kita tidak waspada, akhirnya kita menjadi korban. Nah ini. Jadi mungkin bedanya memang tipis, tapi bagaimana kita tetap husnuzon, tetapi tetap punya kewaspadaan. Jangan sampai orang yang masuk ke rumah kita, karena kita husnuzon, kita persilakan, ya, tanpa punya pikiran apa-apa. Nah itu ternyata apa? Dia seorang penjahat, ternyata dia seorang perampok. Na'udzubillah min dzalik. Tetap kita harus husnuzon, tapi tetap kita harus waspada. Sesuai dengan aturan. Maka Islam sudah mengatur bagaimana supaya kita menjaga keselamatan kita, menjaga keluarga kita, dan sebagainya. Nah, ibu sekalian, yang kedua, manfaat daripada kita husnuzon kepada sesama manusia itu adalah agar kita itu terhindar dari apa? Dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Jangan sampai menyesal, ya. Menyesal karena kita mungkin suudzon kepada orang lain, ya. Ya, membuat seorang itu kemudian menimpakan keburukan kepada orang lain. Nah, itu akhirnya apa? Menyesal yang terjadi. Ya, oleh karena itu mari kita bangun husnuzon kepada orang lain supaya kita tidak salah dalam menilai orang, ya. Supaya kita tidak salah terjebak dalam fitnah dan sebagainya, ya, atau menimpakan keburukan bagi orang untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yang terakhir, ibu sekalian yang berbahagia, manfaat daripada husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain itu adalah selalu berbahagia dan senang atas segala kemajuan, keberhasilan yang dicapai oleh orang lain. Nah inilah penting biasanya yang terjadi di dalam masyarakat itu, ada sifat dalam hati kita, penyakit hati yang senantiasa muncul dari seorang manusia, ya, adalah iri hati.
Nah, penyakit hati, iri hati ini bisa menyebabkan kita tuh sakit. Yang pertama sakit hati, yang kedua tentunya nanti bisa berimbas, berefek kepada sakit jasmani, sakit rohani, iri hati, dengki dan sebagainya, itu bisa berimbas kepada penyakit jasmani kita, badan kita. Maka kita ketika melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan sesuatu yang dicapai, kemajuan dan sebagainya, maka ucapkan dalam diri kita alhamdulillah. Ya, dengan kita mengucapkan alhamdulillah itu, Allah sudah memberikan rahmat kepada kita. Allah akan menjaga kita dari sifat iri hati. Kenapa? Ya, karena semua orang itu pasti akan mendapatkan rezekinya masing-masing. Semua orang itu pasti akan mendapatkan jalan hidupnya masing-masing dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi oleh karena itu berbaik sangka bahagia kepada kebahagiaan orang lain itu penting. Merasa senang atas kesuksesan orang lain itu penting. Maka kita juga harus ikut mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, masya Allah. Itu adalah bentuk daripada wujud kita supaya kita senantiasa mengingat kepada Allah atas kesuksesan yang dicapai oleh orang lain. Dan kita ikut mendoakan. Masya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang mukmin yang senantiasa menjaga hati kita. Menjaga hati kita supaya tidak punya penyakit hati. Bukan penyakit liver, ya, tapi penyakit hati, ya. Semoga juga tidak sampai menjalar kepada penyakit hati yang sungguhan atau penyakit liver, ya. Nah, tetapi bagaimana kita senantiasa memelihara hati kita agar hati kita senantiasa bersih. Di dalam sebuah syair, sebuah puisi disebutkan, katanya tombok hati itu ada 5, diantaranya adalah kita bagaimana mencari teman yang soleh, berteman, ya, sholat, ibadah dan sebagainya, itu banyak zikir, ya. Itu adalah dalam rangka untuk mensucikan hati kita, terus menjaga supaya hati kita tidak sakit. Kalau hati kita sakit, sering sakit hati, sering ngempet, ya, sering bagaimana kita kalau ada tetangga kita mendapat kebahagiaan kita sering senep atau sering sakit, iri hati, masya Allah, nanti pasti akan kemudorotan yang akan kita dapatkan. Mungkin Allah akan menguji kita dengan sakit jasmani dengan sungguhan. Na'udzubillah min dalik. Semoga ibu sekalian kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ya, terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia, senang, ya, ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemajuan, kesuksesan. Maka dengan itu, masya Allah, ya, hati kita, pikiran kita akan menjadi baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang sehat, insya Allah, sehat walafiat, ya, jasmani dan ruhani yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga dengan sehat itu sekali lagi Allah bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak ibadah, menambah bekal kita, amal soleh, amal jariah, supaya kita bahagia di alam akhirat sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetap berbaik hati, tetap berbaik sangka, husnudzon pada Allah, pada diri kita sendiri, kepada orang lain. Dengan itu semoga kita menjadi manusia-manusia yang mulia, menjadi manusia-manusia yang baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian nanti ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang dari kelemahan saya, sedikit dari kekurangan saya yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadikan pengingat bagi kita semuanya, termasuk saya dan kepada ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan mari kita senantiasa berusaha terus berusaha menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Bukan sekarang itu kita merasa orang baik, tetapi kita selalu berusaha menuju kepada orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan istiqomah. Bila tabilayah waridwabalaniyah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.